Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlian Tommy, asal saya dari Bandar Lampung. Lulusan sekolah SMA Maldo Pusat Menes, Pandeglang, Banten. Alhamdulillah saya sudah bekerja di PT Asia Provertindo Building sebagai leader engineering di Trembesi Tower BSD Serpong, Tangerang Selatan. Yang mana semua ini saya telah mengikuti pelatihan mechanical, electrical, plumbing, HPAC bersama di PT Mino Karya Sejati. Salam sukses dari saya, terima kasih. Baik, hari ini kita belajar bagaimana untuk memahami sistem starter ataupun untuk bagaimana menghidupkan genset, sistem kerjanya seperti apa. Ya, saya akan menjelaskan satu persatu. Ya, dimulai dari sistem starter genset. Nah, di sini ada aki, ya. Di sini ada kunci. Kunci ini kabelnya, kontaknya NO awalnya, ketika digeser menjadi NC, nyambung. Ya, ini solenoid. Ya, solenoid artinya kita untuk bekerja menghidupkan motor. Ya, dinamo motor. Nanti dinamo motor itu yang ini. Ya. Dinamo motor ini kalau kita lihat sistem kerjanya, dinamo motor ini akan menggerakkan sistem gear ini. Ya. Sehingga bergerak. Untuk menggerakkan gear ini terhubung dengan plowing. Ini plowing genset. Ya. Biar kita paham bahwa ketika ini bergerak, ya, plowing bergerak, maka plowing ini akan menggerakkan sistem piston. Ya, ini pistonnya nih. Nanti kita jelaskan sistem dieselnya, diesel pumpnya. Gimana sistem dieselnya, maksud saya. Sistem dieselnya akan saya jelaskan bagaimana sistem kerja diesel atau sistem kerja engine. Ya, sistem kerja engine-nya bagaimana nanti saya jelaskan. Tapi pertama kali saat kita melakukan ignition switch, maka solenoid ini, ya, solenoid ini akan mendapat power, ya, mendapat power untuk menghidupkan dinamo motor ini, yang dimana di motor ini akan menggerakkan suatu sistem bearing ini. Ketika ini bergerak, maka nanti bearing yang ini menggerakkan yang hitam ini, gear yang hitam ini terhubung dengan gear flowing. Nah, gear flowing ini terhubung dengan sistem engine. Nih, sistem engine. Ya, turun naik sehingga saat engine sudah bekerja, maka nggak butuh lagi power. Ya, sehingga nanti sistem starternya kita berhenti karena gear ini sudah men-trigger engine aktif. Ketika ada engine aktif, dia sudah menggunakan powernya engine untuk memutar ini. Jadi nggak perlu lagi memutar pakai sistem dinamo motor. Ya. Jadi yang pertama kita pahami di dalam sistem starter genset ini, kita harus mengenal bagian-bagiannya seperti yang saya jelaskan. Dan kemudian apa aja yang perlu engineering rawat ketika di bagian sistem kerja starter ini. Pertama, engineering harus merawat, memperhatikan aki. Berarti engineering akan menggunakan alat ukur untuk mengukur berapa tegangannya. Kemudian engineering melakukan untuk melihat air aki penuh, full atau low. Kemudian engineering harus memperhatikan terminal aki terhubung dengan kabel harus kencang.
jangan sampai longgar sehingga dia bisa mengakibatkan ada indikasi kimia atau seperti kapur-kapur putih zat kimianya akibat longgar. Kemudian ya, kita bisa melihat perawatan di sini. Yang pertama adalah pengecekan tegangan 24 volt kah apakah dia keluar. Kemudian pengecekan untuk terminal kabel aki dan pengecekan full low-nya air aki. Ini bagian di starter. Ya, kalau sudah begitu maka engineering dapat mengerti sistem kerjanya starter genset dan apa-apa saja yang perlu dirawat di bagian ini. Demikian saya menjelaskan sistem kerja starter genset dan apa-apa aja perawatan yang harus dilakukan engineering di bagian sistem ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuril Anwar. Saya lulusan SMK Teknik Komputer dan Jaringan. Sekarang saya bekerja di PT Patra Jasa, anak buah perusahaan Pertamina, untuk penempatan di Geraha Pertamina Gambir, Jakarta Pusat. Saya adalah alumni PT Meno Karya Sejati. Infonya, terima kasih.